siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ibu dan saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, selamat malam. Kita jumpa lagi dalam pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Kita bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kita semua. Hingga malam hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan Alkitab kita. Sebelum kita membaca akan kebenaran firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas anugerah-Mu dalam hidup kami, pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Hingga malam hari ini Tuhan, kami boleh datang dan rindu untuk membaca, mendengar, dan mau melakukan akan kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, berfirmanlah bagi kami siap hati kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak, kita akan melanjutkan pembacaan kita pada malam hari ini yang terambil dari kitab Ester pasal 2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-18 yang diberi judul Ester diangkat menjadi ratu. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Ester dan apa yang akan berlaku atasnya. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan, sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian. 6 bulan untuk memakai wangi mur dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Lalu gadis itu masuk menghadap raja dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Pada waktu petang ia masuk dan pada waktu pagi ia kembali, tetapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua, di bawah pengawasan Saasgas sida-sida raja, penjaga para gundik, ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali jikalau raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan disebut namanya. Ketika Ester anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasiweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Ester, dan Baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Sekian jauh adalah pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Dari pembacaan kita tadi, kita tahu bahwa Ester adalah seorang gadis yang cantik. Dia adalah anak angkat dari Mordekai. Ester
sangat disukai banyak orang. Setiap orang yang bertemu dengan Ester menaruh kasih kepadanya. Mulai dari Hegai, kepala rumah tangga istana, sampai sang raja pun senang dan mengasihi Ester. Makanya raja memilih Ester menjadi ratu di kerajaan Persia dan mengadakan perjamuan atas penobatan itu. Ibu bapa yang diberkati Tuhan, kita mau belajar dari Ester, dari keberhasilan Ester, atau masih banyak orang lain yang berhasil. Kita tahu bahwa keberhasilan itu bukan dari kemampuan kita atau dari sifat-sifat alamiah kita, tapi itu semua juga campur tangan Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita sehingga Dia mau memilih kita juga sebagai anak-anaknya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, banyak peristiwa dalam hidup kita karena Allah yang bekerja. Melalui peristiwa-peristiwa itu sehingga kita berhasil. Seperti Ester mempunyai banyak karunia yang alami. Tetapi bukan itu yang membuat kita sukses menjadi kita sombong atau kita besar kepala. Tapi keberhasilan seseorang tidak pernah terlepas dari pernyataan Allah dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita tidak menjadi sombong dengan keberhasilan itu. Tapi sebaliknya, kita semakin tunduk dan merendah di hadapan Allah. Dan biarlah Allah yang bekerja dengan caranya dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Karena Allah tidak senang pada orang yang sombong, tapi Allah berkenan kepada orang yang setia, takut, dan mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Ibu Bapak, sebelum kita berpisah, kita kembali satu dalam doa. Bapa, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk firman yang singkat ini. Biarlah firman ini boleh menjadi pelita dan terang bagi jalan kehidupan kita semua. Keberhasilan apapun yang kita dapat, yang kita raih, itu bukan karena kuat dan kemampuan kami, tapi itu semua adalah kasih karunia daripada Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita melalui banyak peristiwa dalam hidup kita. Karunia yang Tuhan berikan bagi kita itu semua karena kasih sayang Tuhan. Untuk itu Tuhan, di hadapan-Mu kami selalu mau merendahkan diri kami. Karena kami tahu tanpa Tuhan kami tidak mampu untuk melakukan apapun. Tapi kami mohon Tuhan terus hadir dalam hidup kita semua. Agar hidup kita boleh dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus untuk lebih menguatkan iman percaya kami Tuhan. Karena apa yang kami lakukan, kami rindu untuk berbuah manis untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, tolong kami ya Roh Kudus, berikan hikmat, kebijaksanaan dalam hidup kami, agar kami mau berjalan seturut dengan kehendak-Mu,
Dan kami mau menyerahkan hidup kami dipimpin oleh Tuhan seturut rencanamu ya Bapa. Bapa, kami datang menyerahkan seluruh kehidupan kami. Teristimewa saudara-saudara kekasih kami Tuhan yang mendengar dan melihat siaran YouTube. Tuhan, Bapa tolong kami semua. Tolong anak-anak-Mu Tuhan yang dalam kelemahan tubuh atau sakit, kami percaya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan sudah sembuhkan mereka semua. Tuhan mau menguatkan mereka, menguatkan iman percaya mereka. Kami percaya walaupun kami tidak melihat, tapi kami imani itu Tuhan, bahwa Tuhan Sang Raja di atas segala-galanya, yang tahu dan yang maha tahu. Berkati juga saudara-saudara kekasih kami yang sedang mencari-cari pekerjaan. Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Kami percaya Tuhan sudah siapkan tempat pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka. Yang sudah bekerja, Tuhan memberkati mereka. Tuhan buat semuanya itu menjadi lebih berhasil. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau yang dalam permasalahan kehidupan setiap rumah tangga, Tuhan tolong. Tuhan campur tangan, Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan damai sejahtera. Tuhan berikan kemampuan agar kami dapat mengatasi segala permasalahan yang kami hadapi. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya kami selalu dituntun oleh Tuhan. Untuk itu Bapa, kami selalu menyerahkan hidup kami. Karena kami mau berjalan bersama dengan Yesus. Kami mau dipimpin oleh kebenaran firman-Mu. Karena jalan kebenaran dan hidup hanya melalui Yesus sampai kepada kekekalan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Inilah kami menyerahkan sisa hidup kami di sepanjang malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya damai, berkat, dan kasih-Mu selalu tinggal dalam hati kami Tuhan. Tuhan memampukan kami agar kami dapat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, terima kasih. Kita jumpa lagi besok malam dalam pembacaan Alkitab kita selanjutnya. Terima kasih. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi